Ayla menarik napas dalam-dalam saat pintu ruang ganti terbuka tiba-tiba, cahaya dari luar menyilaukan mata yang sudah lelah setelah latihan oli yang melelahkan. Bunga, sahabatnya sejak SMA, berdiri di ambang pintu dengan mata melebar, tangannya masih memegang tas olahraga. Ayla. Ma, aku kira ruangan kosong, kata Bunga, tapi suaranya terhenti saat matanya tertuju pada bekas luka halus di punggung Ayla, bukan luka biasa, tapi tato kecil berbentuk pelangi yang tersembunyi di balik bra olahraga. Ayla buru-buru menarik baju ke atas, hatinya berdegup kencang seperti drum perang. Bagaimana bisa? Dia selalu hati-hati, selalu memastikan tidak ada yang melihat. Tapi sekarang, rahasia yang dia kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun terkuak di depan orang yang paling dia takutkan kehilangannya. Malam itu, di apartemen kecil Ayla di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur kota seperti air mata yang tak kunjung berhenti. Ayla duduk di sofa, memeluk lututnya, sementara Bunga mondar-mandir di ruang tamu sempit. Kenapa kamu gak pernah cerita? Aku sahabatmu, Ayla. Pelangi itu. Apa artinya? Tanya Bunga, suaranya campur antara marah dan bingung. Ayla menatap lantai, ingatan masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah melintas. Ayahnya, seorang guru agama yang tegas, selalu mengajarkan bahwa cinta harus antara pria dan wanita, sesuai ajaran yang dia pegang erat. Karena aku takut, Bung. Takut kamu pergi, takut keluargaku tahu. Di sini, di Indonesia, orang seperti aku. Kita dianggap salah. Bunga berhenti berjalan duduk di sebelah Ayla, tapi ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka, seperti tembok tak terlihat. Keesokan harinya, di kampus Universitas Indonesia, suasana tegang menyelimuti Ayla. Dia menghindari Bunga sepanjang hari, tapi sahabatnya itu tak mau menyerah. Saat istirahat, Bunga menarik Ayla ke pojok kantin. Aku nggak akan cerita ke siapa-siapa. Tapi kamu harus jelasin. Kamu suka cewek. Ayla mengangguk pelan, air mata menetes. Itu pertama kalinya dia mengakui dengan suara keras. Bunga terdiam, wajahnya pucat. Di pikirannya, dia ingat ibunya yang konservatif yang selalu bilang bahwa teman-teman aneh harus dijauhi demi nama baik keluarga. Tapi Ayla adalah sahabatnya, orang yang selalu ada saat dia putus cinta atau saat ayahnya sakit. Oke, aku coba pahami. Tapi jangan harap aku setuju, kata Bunga, suaranya dingin. Ayla merasa lega sekaligus sakit hati, persahabatan mereka mulai retak. Seiring hari berlalu, konflik mulai muncul. Ayla bertemu dengan seorang gadis baru di kampus, namanya Citra, yang terbuka tentang orientasinya. Mereka bertemu di klub sastra, di mana Citra berani membaca puisi tentang cinta sesama jenis. Ayla terpesona, tapi takut. Saat Bunga tahu Ayla mulai dekat dengan Citra, dia marah besar. Kamu gila. Kalau orang tahu, karirmu hancur. Keluargamu gimana? Bentak Bunga di telepon. Ayla merasa terpojok, dia ingin bebas, tapi tekanan dari Bunga seperti bayangan ayahnya yang selalu mengawasi. Di rumah, ibu Ayla mulai curiga kenapa anaknya jarang pulang. Kamu lagi deket sama siapa, La? Jangan bikin malu keluarga ya, kata ibunya saat telepon akhir pekan. Ayla berbohong, tapi hatinya hancur. Malam itu, Ayla bertemu Citra di kai kecil di Kemang. Citra menceritakan kisahnya, bagaimana dia diusir dari rumah karena ketahuan pacaran dengan cewek. Tapi aku nggak nyesel. Hidup ini milikku, kata Citra dengan mata berbinar. Ayla iri, tapi juga takut. Saat pulang, dia dapat pesan dari Bunga, jangan deket-deket dia. Aku khawatir buat kamu. Ayla marah, kenapa Bunga mengatur hidupnya. Tapi dalam hati, dia tahu Bunga peduli. Konflik ini membuat Ayla sulit tidur, mimpi buruk tentang ayahnya yang memukulnya karena rahasia itu. Hari berikutnya, di ruang kuliah, Ayla dan Bunga bertengkar hebat. Kamu nggak ngerti, Bung. Aku lahir begini, teriak Ayla pelan agar tak didengar orang.
Bunga balas, lahir begini. Itu pilihan. Kamu bisa berubah kalau mau. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Ayla. Mereka pisah dengan air mata. Ayla pulang ke desa akhir pekan itu berusaha normal. Tapi di sana saudaranya, Riko, mulai curiga. Kak, kamu kenapa jarang cerita soal cowok? Tanya Riko. Ayla diam, tapi tekanan semakin berat. Ayla kembali ke Jakarta dengan hati berat. Dia memutuskan untuk jujur pada Citra. Aku suka kamu, tapi aku takut, katanya. Citra memeluknya, kita hadapi bareng. Tapi Bunga tahu dari teman kampus, dan dia merasa dikhianati. Kamu pilih dia daripada aku, pesan Bunga. Ayla menangis, dia tak mau kehilangan sahabat. Konflik ini membuatnya sakit kepala, dia absen kuliah 2 hari. Akhirnya, Ayla mengajak Bunga bertemu di taman kota. Aku nggak bisa berubah, Bung. Ini aku. Bunga mendengarkan, tapi matanya penuh konflik. Aku takut kehilangan kamu juga. Tapi masyarakat kita. Mereka nggak nerima. Mereka peluk, tapi ada keraguan. Ayla pulang dengan pikiran kacau, memikirkan apa yang harus dia korbankan. Pagi di Jakarta selalu ramai, tapi bagi Ayla, hari itu terasa hening seperti kuburan. Setelah pertemuan dengan Bunga, dia merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Citra menelepon, kita ketemu yuk, biar kamu nggak mikir sendirian. Ayla setuju, tapi hatinya ragu. Di Kai Aurit mereka, Citra menceritakan rencana bergabung dengan komunitas LUB di Jakarta. Kita bisa saling dukung. Kamu ikut? Ayla geleng, aku belum siap. Keluargaku. Citra paham, tapi kecewa. Kamu harus pilih, Ayla. Hidup dalam ketakutan atau bebas. Sementara itu, Bunga di rumahnya di Depok bergumul dengan pikirannya. Ibunya, Bu Ratna, melihat putrinya murung. Kenapa, nak? Masalah sama Ayla. Bunga cerita setengah-setengah, tanpa sebut rahasia. Dia lagi aneh, Bu. Bu Ratna menggeleng, kalau temanmu salah jalan, kamu harus ingatkan. Jangan ikut-ikutan. Kata-kata itu membuat Bunga semakin bingung apakah dia harus ingatkan Ayla atau biarkan. Di kampus, rumor mulai beredar. Seseorang melihat Ayla dan Citra bergandengan. Bunga mendengar dari teman, hatinya panas. Dia konfrontasi Ayla di koridor. Kamu gila. Orang lihat. Ayla balas, itu urusanku. Pertengkaran itu membuat mereka saling menjauh. Ayla merasa dikhianati, sahabatnya seharusnya dukung bukan hakim. Malamnya, Ayla dapat panggilan dari ayahnya. Pulang akhir pekan ini. Ada yang mau dibicarakan. Suara ayah tegas membuat Ayla gemetar. Di desa, ayahnya tahu dari Riko yang curiga. Kamu lagi apa di Jakarta? Jangan bikin malu keluarga. Ayla bohong lagi, tapi ayahnya tak percaya. Kalau benar, bawa cowok pulang bulan depan. Ayla menangis setelah telepon putus. Citra mendukung Ayla, kamu gak perlu bohong selamanya. Mereka habiskan malam bicara, tapi Ayla ragu. Keesokan Bunga datang ke apartemen Ayla. Aku salah. Aku cuma takut buat kamu. Mereka baikan, tapi Bunga tambah, tapi jangan terlalu deket Citra. Dia pengaruh buruk. Ayla marah dalam hati, kenapa Bunga tak bisa terima. Konflik memuncak saat acara kampus. Ayla dan Citra tampil bersama di drama klub. Bunga datang, tapi melihat mereka berdekatan di panggung, dia pergi marah. Setelah acara, Bunga kirim pesan, kamu pilih dia. Aku mundur. Ayla hancur, mengejar Bunga ke rumahnya. Jangan gini, Bung. Kamu sahabatku. Bunga menangis, aku nggak bisa lihat kamu hancur karena ini. Di rumah, Bu Ratna dengar pertengkaran. Apa yang terjadi? Bunga cerita semua. Bu Ratna syok, jauhi dia. Itu dosa. Bunga ragu, tapi patuh.
Esoknya, Bunga blok nomor Ayla. Ayla terpukul, merasa kehilangan segalanya. Ayla hubungi Citra, aku butuh kamu. Mereka ketemu, Citra hibur. Tapi Ayla mulai pertanyakan pilihan. Apakah layak kehilangan sahabat demi cinta? Di sisi lain, Bunga gelisah, ingat masa lalu mereka. Dia cari info online tentang LGBTQ, tapi situs Indonesia banyak yang negatif, bilang itu penyakit. Ayla pulang ke desa lagi, ayahnya konfrontasi. Riko bilang kamu deket cewek aneh. Ayla diam, ayah marah. Kalau benar, jangan pulang lagi. Ayla menangis, pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Citra ajak Ayla ke gathering komunitas. Di sana, Ayla lihat orang-orang seperti dirinya bahagia. Tapi takut ketahuan. Pulang dia dapat pesan anonim, hati-hati, rumor nyebar. Ayla panik, siapa? Hujan deras lagi di Jakarta, seolah langit ikut menangis atas nasib Ayla. Setelah gathering, dia merasa lebih kuat, tapi ancaman pesan anonim membuatnya paranoid. Siapa kirim ini, gumamnya. Citra yakinkan, mungkin cuma iseng. Kita tetap maju. Tapi Ayla tak yakin. Di kampus, orang mulai bisik-bisik saat dia lewat. Rumor sudah nyebar, mungkin dari teman Bunga. Bunga di kamarnya menyesal blok Ayla. Dia buka blog tapi tak berani hubungi. Ibunya pantau ketat, jangan kontak dia lagi. Bunga konflik loyalitas keluarga sahabat. Dia putuskan cari Ayla diam-diam. Ayla dan Citra semakin dekat, tapi Ayla ragu. Aku takut kehilangan keluarga. Citra balas, mereka harus terima kamu apa adanya. Tapi mudah bagi Citra yang sudah diusir. Ayla ingat ibunya yang sakit, ayah yang kerja keras. Konfrontasi besar terjadi saat Ayla dapat panggilan dari Riko. Kak, ayah tahu semuanya. Ada yang kirim foto kamu sama cewek itu. Ayla syok, foto dari mana? Ternyata seseorang foto mereka di KAE. Ayah marah besar, suruh pulang segera. Di desa, ayah konfrontasi. Kamu bikin malu. Di kampung orang ngomongin. Ayla menangis, ayah, ini aku. Aku nggak bisa ubah. Ayah diam, lalu bilang, pilih berubah atau pergi. Ayla pilih pergi, hati hancur. Kembali ke Jakarta, Ayla putus dengan Citra. Aku belum siap. Citra marah, kamu pengecut. Ayla sendirian lagi. Bunga tahu dari teman datang ke apartemen. La. Aku yang salah. Mereka peluk, menangis. Tapi Bunga punya rahasia, dia yang sebarkan rumor untuk selamatkan Ayla. Aku pikir kalau keluarga tahu kamu bakal berubah. Ayla tahu, marah besar. Kamu khianati aku. Bunga menangis, aku sayang kamu sebagai sahabat. Pertengkaran itu buat Ayla putus asa. Dia pikir bunuh diri, tapi ingat ibunya. Dia hubungi psikolog kampus, mulai terapi. Bunga dihukum ibunya karena bohong. Kamu ikut salah. Bunga sadar, mulai dukung Ayla diam-diam, dia baca buku tentang ubah pandangan. Ayla mulai bangkit, gabung komunitas kecil. Tapi masyarakat Indonesia sulit, demo anti sering terjadi. Ayla lihat berita, takut. Citra hubungi lagi, aku dorong terlalu keras. Mereka baikan sebagai teman. Ayla sadar, perjuangan panjang. Musim kemarau tiba, tapi hati Ayla masih basah oleh air mata. Setelah tahu pengkhianatan Bunga, dia tak mau makan. Pergi, teriaknya. Bunga pergi, tapi tak menyerah. Dia kirim surat, aku salah. Biar aku tebus. Ayla abaikan, fokus pada diri. Di terapi, psikolog bilang, kamu harus terima diri dulu. Ayla mulai tulis jurnal, cerita perasaannya. Dia hubungi ibunya, Bu, aku kangen. Ibu balas, pulanglah, tapi jangan bawa masalah. Ayah masih marah, tapi ibu mediasi. Ayah cuma takut. Ayla pulang lagi, bicara hati ke hati.
Ayah, aku tetap anakmu. Ayah diam tapi tak usir lagi. Perlahan ada harapan. Di Jakarta, Ayla ketemu Bunga di kampus. Bunga minta ma lagi. Aku sebarkan rumor karena takut kehilangan kamu. Ma. Ayla ragu tapi makan. Tapi jangan lagi. Mereka mulai bangun ulang persahabatan. Tapi tantangan baru, Citra dapat ancaman dari kelompok radikal. Hati-hati, mereka tahu alamatmu. Ayla khawatir, bantu Citra pindah. Ini buat Ayla sadar, masyarakat Indonesia masih penuh prasangka. Bunga ikut bantu, aku dukung kalian sekarang. Dia ubah lawan ibunya. Bu, Ayla bukan salah. Itu alamiah. Bu Ratna marah, kamu gila. Bunga pilih sahabat, tinggal rumah sementara. Konflik memuncak saat demo anti di Monas. Ayla dan Citra ikut kontra demo diam-diam, Bunga gabung, aku di sini buat kamu. Tapi polisi bubarkan, mereka lari. Ayla terluka ringan tapi semangatnya bangkit. Pulang, Ayla dapat dukungan dari keluarga. Ayah telepon, hati-hati, nak. Ayah mulai paham. Itu momen emosional. Bunga dan Ayla semakin dekat, tapi Bunga mulai ragu orientasinya sendiri. Aku mungkin suka cewek juga. Ayla syok, tapi dukung. Tapi ini buat konflik baru, apakah persahabatan jadi cinta? Citra tahu, mundur. Kalian cocok. Ayla bingung tapi pilih fokus pada diri. Angin malam Jakarta membawa harapan baru bagi Ayla. Setelah demo, dia merasa lebih kuat. Bunga tinggal sementara di apartemennya, mereka bicara panjang. Aku nggak tahu kenapa, La. Tapi saat kamu cerita, aku merasa sama. Ayla peluk, kita cari tahu bareng. Keluarga Ayla mulai terima. Ibu datang ke Jakarta, bicara dengan Ayla. Bu tak paham, tapi Bu sayang kamu. Ayah ikut, meski pelan. Jangan bikin masalah di kampung. Itu langkah kecil, tapi berarti. Bunga konfrontasi ibunya. Bu, ini aku. Kalau Bu nggak terima, aku pergi. Bu Ratna menangis, tapi akhirnya peluk. Bu coba paham. Masyarakat masih sulit. Di kampus, mereka dapat bully. Tapi mereka lawan buat kelompok dukungan. Ayla jadi pemimpin bicara di seminar kecil. Citra pindah kota, tapi tetap teman. Kalian beruntung punya satu sama lain. Cinta antara Ayla dan Bunga berkembang pelan. Mereka pacaran diam-diam, hadapi tantangan. Kita bayar harga mahal, tapi worth it, kata Ayla. Tahun berlalu, mereka lulus kerja. Tapi tekanan sosial tetap. Ayla tulis buku tentang pengalaman jadi inspirasi. Kisah ini penuh pengorbanan, kehilangan teman, keluarga, tapi dapat kebebasan. Apakah mencintai sesama jenis adalah pilihan yang salah di mata masyarakat, atau hak asasi yang harus diperjuangkan?